Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak di Ramadan yang keempat dan mungkin ada yang ketiga. Apapun hari Ramadannya, semoga tidak menyurutkan langkah kita untuk selalu berpacu dengan waktu. Karena waktu ini begitu cepat, begitu singkat. Dan barang siapa yang diharamkan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, faqad harama, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dibenturkan pada satu masalah agama, maka buang nama-nama ormas dan fanatisme golongan. Ini yang menjadikan kita jaga ukhuwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf di ayat-ayat terakhir, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa manittaba'ani." Katakan hai Muhammad kepada seluruh jamaah kajian subuh Masjid An-Nur, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basyirah. Aku, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada jalanku ala basyirah, atas dasar ilmu. Bukan atas dasar kata kelompok saya, bukan atas dasar kata ustadz saya, bukan atas dasar kata kiai saya. Ala basyirah. Basyirah itu adalah burhanun syar'iyun wa aqliyun, dalil baik secara syar'i maupun secara akli. Dari sinilah kita mengambil agama. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat lain, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qarni, mereka yang pernah hidup di zamanku, yaitu zaman para sahabat. Tsumma alladzi yalunahum, kemudian mereka yang hidup di zaman setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Tsumma alladzi yalunahum, kemudian mereka yang hidup setelah zaman tabi'in, yaitu tabi'in. Dari sinilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengambil sikap dalam beragama. Makanya ketika perbedaan penentuan awal Ramadan ini, jangan pernah kita mengatakan, oh, kalau Nahdlatul Ulama itu pasti dengan ru'yatul hilal. Kalau Muhammadiyah pasti dengan ru'yatul hisab atau hisab. Padahal kedua-dua barang ini adalah kedua-duanya tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan, Al-Quran memakai kata syahida, bukan ro'a, bukan melihat, bukan nadhara.
Kalau ro'a dan nadhara itu, kalau nadhara itu melihat tapi bukan dengan pikiran. Tapi kalau ro'a, dia melihat dipikir-pikir dulu. Tapi kalau syahida, dia bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar dipikir-pikir dulu, tapi dengan ilmu. Syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan di awal bulan, menyaksikan di sini ada dua metode. Metode pertama yang sering digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah metode ru'yatul hilal. Imam Syafi'i rahimahullah pun membolehkan untuk hisab, tetapi hisabnya yang dikonsensuskan, yang dikotaikan. Jadi kan hisab itu catatan-catatan dari para ulama-ulama ahli, Bu. Kata beliau bukan hanya 1-2 orang, tapi harus beberapa orang. Kalau 1-2 orang ini subjektif personality saja. Ya. Jadi nggak ada yang Ramadannya hari Ahad itu sebetulnya bukan mengikuti pemerintah. Karena pemerintah kan orang awam, Bu. Kalau kiai ngikutin pemerintah, gimana caranya untuk menentukan kebijakan? Di mana-mana pemerintah yang mengikuti ulama. Jadi kita luruskan. Yang menggunakan hari Ahad berarti Imam Syafi'i, bukan Nahdlatul Ulama. Dan di bawah-bawahnya ada ulama-ulama yang meyakinkan dengan ru'yatul hilal. Tetapi tidak boleh anti hisab. Cuman di Indonesia sebentar-sebentar NU, sebentar-sebentar Muhammadiyah. Akhirnya NU di sebelah kanan, Muhammadiyah sebelah kiri. Ini lebaran bisa nggak nanya, Bu. Lantaran apa? Saling menonjolkan keorganisasiannya. Masing-masing paling benar. Orang benar itu bagus, tapi paling benar salah. Apa dalil ru'yatul hilal? Buka surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan burujan, gugusan bintang-bintang, sirajan, matahari dan bulan, munira, bersinar. Ini dalilnya ru'yatul hilal, metode ini. Kalau hisab gimana? Hisab itu biasanya yang menggunakan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini antara guru dengan murid. Guru dengan murid. Jadi ambil dalil. Loh, kenapa kalian ikuti ru'yatul hilal? Ini loh dalilnya. Kiainya Imam Syafi'i rahimahullah. Loh, kenapa mengikuti mereka? Karena Rasul mengatakan ambil agama dari orang-orang yang hidup di zamanku. Kalau dia sudah meninggal setelah zaman sahabat tabi'in. Kalau tabi'in sudah meninggal, tabi'in. Hisab coret-coretan. Kalau hisab dicoret, oh ternyata di Indonesia wujudul hilal itu, wujudul hilal belum kelihatan ya Bapak Ibu ya. Adanya hilal itu 1,5 derajat itu bisa adanya hilal. Tapi ketika bisa terlihat atau tidak, belum bisa terlihat. Standar internasionalnya hilal bisa terlihat. Bukan wujudul hilal, tapi ru'yatul hilal. Kita bedakan. Kalau wujudul hilal dengan oret-oretan hisabiah, ilmu matematika bisa kelihatan. Tapi yang dimau oleh para ulama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hilalnya kelihatan. Standar internasional, hilal kelihatan itu 4 derajat sampai 5 derajat. Di Indonesia belum sampai untuk 4 derajat, 5 derajat. Akhirnya para ulama-ulama di Indonesia ini bukan ulama sembarangan. Mereka berkumpul dalam satu komunitas.
Ada ulama Nahdlatul Ulama, ada ulama dari Muhammadiyah, ada ulama dari Persis, ada ulama dari Salafi, ada ulama dari Thariqah. Mereka berkumpul. Akhirnya mereka jarang menggunakan ru'yatul hilal, jarang menggunakan hisab. Yang mereka gunakan amkanur ru'yah, kemungkinan-kemungkinan terlihat. Makanya 2 derajat sampai 3 derajat di Indonesia itu walaupun tidak kelihatan sudah masuk awal bulan. Nah, kita yang rakyat biasa, yang awam, belum mengerti sana sini, maka ikuti dengan keyakinan kita, bukan ikuti organisasi kita. Saya tanya, Bapak Ibu ngebela NU masuk surga nggak? Enggak. Tapi ngebela agama Islam yang ada di Muhammadiyah baru masuk surga. Ya, Islamnya yang kita bela, bukan organisasinya. Ada orang sampai kapanpun, sampai mati, sampai titik darah, tetes darah penghabisan, saya akan membela mati-matian organisasi ini. Oh, datang sakratul maut, neraka jahanam. Tuh. Kendaraan kita ini, tapi akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mereka yang selalu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dibingungkan pada satu problematika tentang penentuan awal Ramadan, penentuan awal Idul Fitri, Idul Hijjah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَائِلْ أَعْظَمْ مَعَ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ. Kalau kalian terjadi perbedaan pendapat, maka Rasul mengarahkan kepada kita, ikuti golongan yang terbanyak, 1, yang benar, 2, yang ahlinya. Ini 3 kelompok ini, 3 syarat ini harus kita ikuti. Kalau yang pertama fleksibel relatif, ada yang banyak, cuman belum tentu benar, belum tentu ahlinya. Dan tidak memungkinkan yang sedikit itu benar dan ahlinya. Makanya segala sesuatu amaliyah yang kita kerjakan harus ittiba, bukan taklid. Kalau taklid kita ikut-ikutan tapi nggak tahu ilmunya. Tapi kalau ittiba kita ikut-ikutan tahu ilmunya. Makanya Rasul Allah Subhanahu wa taala katakan walitukmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangan puasa kalian. Masih global karena 1 bulan itu dalam Islam 29 hari. Nggak pernah 30 hari, nggak pernah 31 hari. 30 kapan? Wa in ghumma alaikum, kalau hilal itu tertutup karena mendung. Wa in ghumma, tertutup dengan awan mendung lah. Maka fa'iddu, maka genapkan 29 jadi 30 hari. Ada 10 orang ulama berbeda pendapat dengan 100 insinyur. Masalah kunut subuh dan jumlah rakaat tarawih. Bapak Ibu milih yang mana? Ya 10 ulama, karena dia fak dan ahlinya. Milih insinyur yang enggak fak. Sebaliknya ada 10 insinyur berbeda pendapat dengan 1000 ulama mengenai konstruksi jembatan. Yang mana kita pilih? 10 insinyur, dari sini kita mengambil agama. Saya senang tahu, tapi nggak boleh benci sama orang yang nggak suka tahu. Bapak Ibu senang tempe, nggak boleh benci sama orang yang nggak suka tempe. Kayak judul kita hari ini, beda boleh, marah jangan. Karena perbedaan itu, kata Imam Qurtubi, al-khilafu baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah. Ingat, ini bukan hadis,
Tapi qaul, perkataan Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubinya, perbedaan dari umat Rasulullah SAW dalam hal agama, mudah-mudahan bisa untuk saling menyempurnakan. Ini yang dinamakan dengan rahmat. Apapun Ramadannya, tanggal berapapun kita puasanya, jangan sampai kita menjadi alumni yang gagal ketika selama 29 atau 30 hari kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan kan madrasah, Bu. Kata Abu Malik Kamal di dalam Fiqh Sunnah juz 3, Ramadan madrasatun yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan itu adalah laksana universitas di mana seorang mukmin itu dididik, digembleng, digojlok. Digojlok ini kita. Nah, kalau kita sepakat Ramadan itu adalah sekolah, di mana kalau sekolah itu ada alumninya. Alumni yang sukses dan alumni yang gagal. Kita jelaskan pagi ini alumni yang gagal lah. Jadi supaya kita jangan ikut-ikut alumni ini. Siapa alumni yang gagal ini? Ya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Para sahabat bengong, terperanjat, bertanya-tanya, yatasa'al. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kata amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak ada yang doa, tidak ada angin, tidak ada hujan, engkau kok mengaminkan, ada apa? Kamu nggak tahu? Enggak ya Rasulullah. Barusan malaikat Jibril itu datang kepadaku. Ya, sahabat nggak tahu ada malaikat Jibril. Nggak ngedengar suaranya, nggak ngedengar wujudnya. Dalam keterangan, kalau malaikat Jibril itu mau wujud seperti manusia, beliau itu kebanyakan minjem wajahnya sahabat Rasulullah SAW, seorang pemuda tampan, Bu, yang meninggal gugur, masih muda, belum nikah, gugur di medan perang. Namanya Mus'ab bin Umair. Ketika gugur, tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasadnya secara utuh. Sampai Rasulullah meneteskan air mata. Ini Mus'ab, seorang pemuda yang pada saat zamannya itu dia harus menempuh masa depan, bergabung dengan teman-temannya. Tapi Mus'ab bin Umair ini lebih memilih jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah. Gugur di medan perang. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan keterangan, ya Rasulullah, tidak ada kain yang pantas untuk menutupi syahid kita Mus'ab bin Umair. Ditutupi sampai kepala, dengkul, dan kakinya terlihat. Ditutupi dengkul, perut, dengkul kakinya, mukanya terlihat. Tetapi Allahu Akbar, ini wajahnya Mus'ab selalu dipakai, dipinjemi oleh malaikat Jibril. Ketika beliau ini, Jibril ini selalu ingin berubah wujud menjadi manusia, Bu. Ini Mus'ab bin Umair. Nah, hadis yang tadi, ini hadis malaikat Jibril yang matanya sering digunakan oleh orang-orang ketika mendekati Ramadan, maaf-maafan. Padahal matan itu apa, Bu ya? Isi daripada hadis itu tidak ada satupun perintah kita harus atau dianjurkan minta maaf sebelum bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad. Yang sahihnya tidak ada satupun perintah untuk minta maaf ketika bulan Ramadan. Lihat, mau bulan Ramadan, SMS kita hang, Bu. WhatsApp kita hang. Penuh dengan kata-kata luar biasa. Ketika tangan ini tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa diayunkan. Kalau tangan nggak bisa berjabat, kaki nggak bisa diayunkan, pergi ke rumah sakit. Ini orang stroke, Bu. Nggak ada. Apa isinya? Yang pertama, man adraka dakhala alaihi Ramadan fansalakha
falam yughfar lahu. Dalam riwayat lain, roghima anfu, tersungkur. Roghima anfu itu hidungnya tersungkur, celaka. Riwayat lain mengatakan ba'uda. Roghima anfu man adraka dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfarlah. Celaka. Siapa orang? Orang yang mengikuti bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ini tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Padahal di bulan Ramadan ini semuanya soleh, Bu. Bukan manusia yang soleh. Bukan hanya kita-kita yang soleh. Pemain sinetron pun soleh di bulan Ramadan. Yang Nasrani, yang bukan Islam, suruh pakai jilbab, pakai jilbab. Kuliah subuh, setiap mau maghrib buka puasa, sebelum maghrib azan itu pasti ada kultum. Kuliah terserah antum. Tapi di luar bulan Ramadan, kuliah subuhnya kapan, Pak? 3:30, jam 3. Anak-anak kita masih tidur. Ibu masih tidur, bapaknya lagi sholat malam. Subuh berkumandang, lain lagi channelnya. Apa? Dora. Anak kita bangun, sudah dihidangkan dengan kartun-kartun yang sifatnya bertolak belakang dengan syariah. Makanya kiai kami pakai Hasan Abdullah Sahal itu mengatakan TV itu laksana ayam. Yang keluar telurnya sebelum subuh itu telurnya, Bu. Tapi selebihnya itu kotoran ayamnya. Semua soleh di bulan Ramadan. Makanya kata Ibnu Hajar, apakah kamu gak gembira ketika mendapatkan ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, mubarakah. Mubarak itu adalah ziyadatul khair. Di dalamnya penuh kebaikan-kebaikan. Mungkin 11 bulan yang lalu banyak hajat-hajat kita yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya hajat itu terkabulkan. Tapi karena banyaknya dosa kita, banyaknya maksiat kita, banyaknya perintah-perintah Allah yang gak pernah kita laksanakan, bahkan diundur-undur, itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tidak ada satupun doa yang yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterima. Syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan di bulan Ramadan ini berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan ini terbuka seluas-luasnya pintu surga, Ibu. Ketika ada yang mati di bulan Ramadan, dia ahli maksiat, belum dimasukkan ke neraka dulu. Kenapa? Karena tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah masih tutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu, dalam riwayat lain, wa suffidatis syayatin. Wa tughallu fi syayatin. Dan di bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu, diikat, Bu. Apa enggak mengasyikkan ini bulan? Fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Faman hurima bihi khairan waqad harima. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah kebaikan di dalamnya, maka tidak akan pernah dia melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan yang sangat agung ini untuk melakukan amalan-amalan yang belum pernah kita kerjakan. Jadikan Ramadan ini yang belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Kita menginginkan huruf-huruf Al-Quran itu menemani kita di alam kubur. Yang belum pernah sujud di masjid, Ramadan ini tempat untuk kita sujud di dalam masjid. Pendidikan kita. Yang kedua, siapa yang celaka alumni Ramadan?
Ba'uda raghima anfu man adraka abawaihi indal kibar falam yudkhilal jannah. Allahu akbar. Dia di Ramadan ini mendapati kedua orang tuanya masih hidup di tengah-tengah kita, Ibu. Orang tua kita sudah sepuh. Tapi orang tua kita nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena kemaksiatan yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada sholat-sholat kita. Kemaksiatan yang kita lakukan kepada orang tua kita jauh lebih luar biasa daripada baca Quran kita, Ibu. Pernah kita mendengar kisah Alqamah, seorang ahli ibadah yang ketika di akhir hayatnya Alqamah nggak mampu ucapin kalimat iman. Quran dihafal oleh Alqamah. Azan berkumandang di masjid Alqamah nggak pernah ketinggalan, Ibu. Ketika Rasulullah SAW absen di masjid, para sahabat itu menanyakan agama lewat Alqamah. Tapi ketika Alqamah sakaratul maut, semua sahabat mentalkinkan Alqamah, Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah. Alqamah bilang asyhadu. Gak bisa Alqamah mengucapkan kalimat iman, Bu. Qurannya gak bisa nolong Alqamah, sholatnya gak bisa nolong Alqamah. Sahabat Salman langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Anda tahu Alqamah ya Rasulullah? Tahu. Kenapa Alqamah? Dia kan ahli ibadah. Betul ya Rasulullah. Nggak pernah sholat ditinggalkan berjamaah. Betul ya Rasulullah. Sedekah walaupun sedikit Alqamah selalu kerjakan. Tapi hari ini Alqamah nggak bisa ngucapin kalimat iman ya Rasulullah. Rasulullah kaget, Bu. Langsung Rasulullah memakai jubahnya, memakai ridaknya, sorbannya, menemui Alqamah. Ketika melihat Alqamah terbujur kaku, lidah nggak bisa ngucapin kalimat iman. Yang terbesit dalam benak Rasulullah SAW bukan semua amalnya Alqamah. Tapi Rasulullah SAW mengingat ada yang tahu di mana orang tuanya Alqamah. Akhirnya sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Alqamah itu sudah sekitar 20 tahun ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal. Beliau hidup sebatang kara dengan ditemani oleh ibunya yang sudah tua. Kata Rasulullah, jemput ibunya ke sini. Ini Alqamah lagi ada dosa dengan ibunya. Semua doa, semua sholat, semua baca Qur'annya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ada di kata maaf ibunya. Ini Rasulullah paham karena Rasulullah SAW itu selalu dikabari oleh malaikat Jibril. Dipanggil ibunya Alqamah, diketok pintunya. Ketika ibunya Alqamah mendapatkan keterangan anaknya seperti ini, ibunya Alqamah mengatakan, katakan kepada Rasulullah, ibadah Alqamah tertahan, tertutup dengan kemaksiatan yang Alqamah lakukan kepada ibunya. Aku nggak mau untuk menjumpai Alqamah. Maafkan aku ya Rasulullah. Sampai kedua kalinya semua sahabat bingung. Ini ahli ibadah. Tapi kenapa tertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kurang dari ahli ibadah ini? Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, kalau sampai 3 kali ibunya tidak akan pernah datang ke sini, tolong minta maaf kepada ibunya untuk memaafkan Alqamah. Ini pintu surga yang sedang ada di peluang kita, di tengah-tengah kita, Ibu. Akhirnya, kalau seandainya ibunya Alqamah nggak akan ke sini, kita akan meringankan beban Alqamah untuk membakar Alqamah. Bukan karena ingin menyiksa Alqamah, tapi meringankan sakaratul mautnya Alqamah. Akhirnya ibunya mengatakan, Mas, 3 kali kamu datang ke sini, sampai 1000 kali pun aku, ibunya Alqamah, yang pernah menyusui Alqamah, tidak akan pernah datang memaafkan Alqamah. Akhirnya sahabat mengatakan, ibu, saya datang ke sini bukan untuk mengajak ibu menemui anak ibu Alqamah. Tapi saya datang ke sini ingin sekali saya mendengar dari ibu untuk memaafkan Alqamah, karena Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Seorang ibu mendengar anaknya tersiksa seperti itu,
fitrahnya langsung, wahai sahabat Alqamah, papa aku tuntun aku untuk menemui Alqamah. Langsung menemui Alqamah. Alqamah meneteskan air mata, Ibu. Ibunya Alqamah bilang, ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Alqamah, saksikan oleh kalian, disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya Alqamah nggak punya salah sama aku. Ditutupi oleh ibunya kesalahan Alqamah. Sampai hari ini, detik ini juga aku maafkan Alqamah. Ketika emak kita, ketika ibu kita, ketika orang yang pernah melahirkan kita antara darah dan nyawa mengatakan kata maaf, aku maafkan Alqamah ya Rasulullah. Dengan mudah Alqamah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul bertanya, wahai ibu, apa dosa yang dilakukan oleh Alqamah sampai-sampai sholatnya Alqamah, ibadahnya Alqamah yang dianggap luar biasa oleh masyarakat umum, tidak bisa membuat Alqamah melantunkan kalimat iman di akhir hayatnya, Ibu? Enggak, Rasulullah, enggak. Alqamah enggak punya salah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Ibu jangan nutup-nutupi. Sebenarnya aku Rasulullah telah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, kabar cerita Alqamah. Tapi aku kepengen mendengar kabar itu dari lisan Ibu langsung. Akhirnya ibu itu bercerita, wahai Rasulullah, puluhan tahun kami ditinggal oleh ayahnya Alqamah karena meninggal. Setiap hari kami hidup dengan Alqamah. Alqamah itu anak yang berbakti kepada aku ya Rasulullah. Aku ingin sholat berjamaah, dipapah, digendong oleh Alqamah. Makan, aku disuapi. Alqamah bersikeras untuk sopan kepadaku. Suatu hari Alqamah ingin mensejahterakan aku, orang tuanya, dengan pergi keluar kota. Aku bilang, jangan Alqamah, emak tuh gak butuh uang dari kamu. Emak gak butuh apa-apa dari kamu. Yang emak mau di sini saja. Alqamah, ya Bu, tolong izinkan Alqamah. Alqamah kepengen apa yang ibu mau Alqamah belikan. Karena bersikeras Alqamah ini kerja keluar kota. Akhirnya ibunya pun mengizinkan Alqamah. Alqamah, silahkan Anda kerja keluar kota. Tapi ingat nak, sampai kapanpun jangan pernah untuk mendoakan kebaikan ibu kamu. Satu hari seorang anak lupa mendoakan untuk orang tuanya, maka saat itu rezeki dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Alqamah, tenang mah, insya Allah Alqamah ingat emak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ditunggu-tunggu kabarnya Alqamah. Sampai 5 tahun Bu, Abdullah bin Khuwairah datang kepada ibunya. Wahai ibu, hari ini adalah pernikahannya Alqamah di Baghdad, di negeri Irak. Ibu kenapa nggak ke sana? Seperti mendengarkan geledek di siang hari tanpa hujan. Apa anakku Alqamah sudah menikah? Keluar dari mulut ibunya, ya Allah, Alqamah telah melupakanku ya Allah. Alqamah lebih memilih. Kadang kita ketika sudah menikah, khususnya saya, khususnya anak-anak kita yang laki-laki sudah menikah pasti melupakan orang tuanya. Suatu hari Bu, ini kisah nyata di Jeddah. Seorang suami lagi makan, ditegur oleh istrinya, Mas, kamu nggak mau ngajak wanita lain untuk makan di restoran. Suaminya marah, kamu apa-apaan? Aku hanya punya kamu, wahai istriku. Ada wanita lain yang sudah sekitar 12 tahun itu menunggu kamu, Mas. Siapa orang tua kamu? Nggak pernah nelpon saking sibuknya. Nggak pernah ngasih kabar saking sibuknya. Orang tua itu, ya Allah, ini gimana kabar anakku? Mau nelpon takut ganggu. Akhirnya ditelepon ibunya. Ma, gimana kabarnya? Masya Allah, ibunya senang sekali mendengar kabar anaknya. Ma, insya Allah malam Ahad depan Abdullah mau ngajak emak untuk makan di restoran. Senang orang tuanya. 12 tahun ditinggal oleh anaknya, gak ada kabar. Yang mengingatkan tuh istrinya, Bu. Makanya kalau suami kita sampai detik ini sholatnya rajin, baca Qur'annya luar biasa, jamaahnya luar biasa, rezekinya seret,
usahanya nggak pernah maju, karirnya di kantor nggak pernah meningkat. Cek bagaimana bakti suami kita dengan orang tuanya, Bu. Akhirnya si Abdullah ini langsung menyambangi orang tuanya. Ibunya saking senangnya, dia bilang ke masyarakat setempat, anakku ingin menjemputku makan di restoran. Sampai dandan ini ibunya. Malam Sabtu datang anaknya pakai mobil, ibunya sudah menunggu di depan teras rumahnya. Senang dicium wajah anaknya. Anak, bagaimana kabar kamu? Sudah 12 tahun, kamu gak ngubungin ibu. Siapa yang mengarahkan kamu? Istriku, Mi. Dicium sampai di restoran. Ibunya langsung diserahkan menulis menu. Dilihat, miring segala macam. Bu, ibu milih apa? Wahai Abdullah, engkau jarang untuk menginformasikan kepadaku. Dan kamu gak tahu kondisi ibu sekarang. Mata ibu sudah lamur, nak. Ibu udah gak bisa baca ini menu makanan. Sekarang tolong kamu yang baca, sekedar untuk mengingatkan ibu. Dulu waktu kamu kecil, kita pergi ke rumah makan ini, ibu yang bacakan, kamu yang nulis. Sekarang sebaliknya, dibacakan sampai Abdullah itu meneteskan air mata. Setelah selesai, ibunya bilang, wahai Abdullah, ibu azam, nanti ibu akan traktir kamu, istri kamu dan anak-anak kamu. Kapan, Bu? Malam Ahad depan. Setelah malam Ahad depan itu belum terjadi, malam Jumatnya ibunya Abdullah itu meninggal, Bu. Ketika meninggal, Sabtunya ditelepon oleh restoran. Betul, Abdullah? Betul. Abdullah, istri dan anak-anaknya untuk datang ke restoran ini. Setelah makan, siapa yang mentraktir saya? Ibumu ketika bersama kamu kemarin malam Ahad kemarin itu. Seorang ibu. Nah, Alqamah gimana setelah menikah? Alqamah melupakan ibunya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika ibunya bertandang ke rumah Alqamah mau makan daging, Alqamah bilang, nanti izin istriku dulu. Ketika membelikan pakaian, dia izin istrinya dulu. Ketika membelikan segala sesuatu, dia izin istrinya dulu. Akhirnya ibunya merasa kecewa dengan Alqamah. Dari sini Rasulullah mengatakan, memakamkan Alqamah, meramu Alqamah, mensolatkan Alqamah di atas makamnya. Rasulullah mengatakan, wahai muklis, wahai para suami, pemuda-pemuda yang mau nikah, ingat pesanku, kata Rasulullah SAW, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa seorang suami, seorang laki-laki, saya sudah menikah, lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, maka setiap hari suami kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya masih milik orang tua saya dan milik ibu mertua saya. Ketika saya nggak bisa membahagiakan orang tua saya di Jakarta dengan materi, kemudian saya membuat senyum mertua saya di sini, maka pahalanya sama, Ibu. Tapi seorang istri ketika sudah menikah, maka surganya di suami, nerakanya di suami, segala keputusan agama akhiratnya di suami. Maka apapun yang dijalankan oleh istrinya, izin suaminya, orang tua nomor 2. Karena apa? Ketika saya mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril mazkur ala madhhabi kitabillah wa sunnati Rasulillah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya sekian gram, maka itu sumpah tersirat, janji tersirat. Ada janji yang tidak tersirat, apa? Maka aku pun akan bertanggung jawab atas kemaksiatan istriku. Aku pun akan bertanggung jawab kalau istriku tidak pernah sholat. Aku pun akan bertanggung jawab kalau istriku terbuka auratnya. Makanya seorang suami ketika membiarkan istrinya keluar rumah, walau hanya sebatas untuk menukar gas, Bu, tapi suami itu melihat ada sehelai rambut yang keluar dari dahi istrinya, suaminya membiarkan, tidak meluruskan, maka saat itu suaminya divonis dayus oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu dayus? Membiarkan istrinya bermaksiat di luar rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang terakhir, alumni yang gagal ketika Ramadan adalah apa? Man dzukirtu indak falam yusolli alayya. Ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, kita pelit,
nggak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf lahir batin agak lama. Mudah-mudahan kajian subuh pada hari ini memberikan kita semangat untuk selalu berjaga-jaga agar kita terhindar dari alumni-alumni yang gagal. Nasrun minallah fatun qarib. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.